Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79. Pada kesempatan kali ini Sosiologi 79 akan melanjutkan rangkaian materi pengenalan sosiologi ya. Setelah sebelumnya kita mencoba untuk mengenal apa itu sosiologi, kemudian para pendiri, asumsi dasarnya dan lain sebagainya. Kemudian bagian berikutnya kita sudah memaparkan tentang paradigma sosiologi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat sekilas ya, sekilas saja, tidak begitu mendetail pemikiran-pemikiran para pendiri founding father ya, atau para tokoh sosiologi. Yang pertama tentunya bermula dari pencetus nama sosiologi itu sendiri, atau seringkali kita menyebutnya sebagai Bapak Sosiologi Auguste Comte ya, Auguste Comte ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sosiologi ini sendiri ya sudah ciri khas atau karakter keilmuan sosiologi sendiri sebenarnya sudah diterapkan jauh sebelumnya. Ada salah satu tokoh sosiolog juga dari dunia Islam ya, sebelum Auguste Comte ya, jauh sebelum Auguste Comte tentunya, yaitu Ibnu Khaldun. Tapi karena dalam hal ini Auguste Comte lah yang mencetuskan nama pertama kali sosiologi, maka beliau digelari Bapak Sosiologi ya. Kita mulai dari Auguste Comte ya, insya Allah nanti ke depan juga kita akan mencoba untuk mengenal Ibnu Khaldun ya, salah satu perintis keilmuan sosiologi awal ya, sebelum pencerahan barat ya, ketika peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Tentunya Ibnu Khaldun sendiri berada di tepi ya, di tepi antara keruntuhan dunia Islam gitu ya, seperti itu. Kita akan coba membahas Ibnu Khaldun nanti ke depan ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat sekilas saja biografi dari tokoh pendiri sosiologi ya, sekaligus pencetus nama sosiologi Auguste Comte ya. Biografi pemikiran Bapak Sosiologi Auguste Comte. Auguste Comte ya, kita coba untuk mengambil seri biografi dan pemikiran tokoh sosiologi ya, seperti itu. Kita mulai saja. Nah, ini Auguste Comte lahir di Montefiore ya, saya susah mengeja bahasa Prancis ya, 19 Januari ya, Montefiore, Prancis, 19 Januari 1798. Orang tuanya adalah anggota kelas menengah. Meskipun Auguste Comte atau Comte termasuk mahasiswa yang terlalu cepat matang, dia sangat pintar ya, sangat pintar sekali, bahkan ya di atas rata-rata mahasiswa pada umumnya. Ia tidak pernah menerima gelar tingkat perguruan tinggi ya, jadi ironis sekali, Auguste Comte tidak pernah, karena kepintarannya mungkin ya terlalu pintar sehingga gagasannya tidak bisa diterima secara umum. Auguste Comte tidak pernah menerima gelar tingkat perguruan tinggi. Comte dan seluruh kelasnya dipecat dari École Polytechnique ya, karena sikap pemberontak dan ide-ide politis mereka. Pengusiran itu mempunyai efek sebaliknya pada karir Comte. Justru dengan cara dikeluarkan dari sekolahnya itu ya, dari perkuliahannya, pemikirannya malah semakin berkembang gitu ya, tidak terkungkung oleh formalitas ya perkuliahan. Nah, ini ya ilustrasi salah satu sudut tempat kelahiran, kota tempat kelahiran Auguste Comte di Prancis ya. Pada tahun 1817 dia menjadi sekretaris dan anak angkat dari Claude Henry Saint-Simon, termasuk juga
Claude Henry Saint-Simon ini tokoh pencerahan ya, yang terkenal dengan sosialisme utopisnya. Mereka bekerja sama dengan erat selama bertahun-tahun, dan Comte mengakui utangnya yang besar kepada Saint-Simon. Akan tetapi pada tahun 1824 mereka mengalami pertengkaran ya, pecah persahabatan mereka. Comte menulis mengenai hubungannya dengan Saint-Simon sebagai hubungan pembawa bencana, dan melukiskan Saint-Simon sebagai seorang pesulap yang merusak ya. Awalnya sahabat, kemudian menjadi musuh ya, seperti itu ya. Ini Henry de Saint-Simon gitu ya, sangat terkenal dalam sosiologi juga Saint-Simon ini ya, penggagas teori sosialisme utopis gitu ya. Heilbronn 1993 melukiskan Comte sebagai pria pendek ya, ini abstraksi dari sosok Auguste Comte ya. Mungkin 5 kaki 2 inci ya, matanya agak juling dan sangat resah dalam situasi-situasi sosial, khususnya situasi yang melibatkan wanita gitu ya. Jadi dari segi pribadinya Auguste Comte ini meskipun sangat pintar, tapi agak sedikit kurang pandai bergaul gitu ya. Dia juga terasing dari masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dapat membantu untuk memahami bahwa Comte menikah dengan Caroline Massin ya, pernikahannya. Perkawinan yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1842, yang kemudian disebut Comte seorang pelacur ya. Ini ya, seperti ini ya kehidupan pribadinya, ternyata jauh dari gambaran ideal gitu ya, seperti itu. Meskipun dia sangat pintar ya, banyak sekali tokoh yang dari segi intelektual sangat pintar, tapi ternyata dari segi kehidupan pribadinya tidak begitu beruntung ya, seperti itu. Begitupun dengan Auguste Comte gitu ya. Nah, ini monumen untuk mengenang Auguste Comte ya, monumen Auguste Comte, Place de la Sorbonne, Paris ya, di Sorbonne, Paris, Prancis. Ini keresahan pribadinya kontras dengan keyakinan Comte akan kecakapan intelektualnya sendiri ya. Meskipun pribadinya tidak bahagia, resah ya, tapi dia sangat pintar ya. Comte sendiri merasa sangat percaya diri dan kemampuan intelektualnya, dan rasa harga dirinya yang cukup mantap ya. Ingatan Comte yang luar biasa sangat terkenal ya, diberkati dengan ingatan fotografis ya. Dia dapat mengejak kata-kata setiap halaman buku yang baru sekali dia baca. Daya konsentrasinya sedemikian rupa sehingga dia mampu menguraikan dengan ringkas isi sebuah buku tanpa menuliskannya. Kuliah-kuliahnya semuanya sampaikan tanpa catatan. Ketika dia duduk untuk menuliskan buku-bukunya, dia menulis segalanya berdasarkan ingatan. Dia orang yang sangat jenius, Auguste Comte ini. Meskipun ya tadi sudah sebutkan, secara pribadi dia tidak begitu bahagia. Ini Auguste Comte, bapak sosiologi. Pada tahun 1826, Comte menyiapkan suatu skema yang dia gunakan untuk menyampaikan serangkaian dari 72 kuliah publik yang dilaksanakan di apartemennya mengenai filsafatnya ya, filsafat Comte ya, yang kemudian sangat terkenal dan jadikan acuan keilmuan modern. Kuliah itu menarik perhatian pada pendengar terpandang, tetapi setelah melaksanakan 3 kuliah, Comte menderita gangguan saraf dan kuliah dihentikan. Dia terus menderita akibat masalah-masalah mental.
Dan sekali pada 1827 dia mencoba bunuh diri tetapi gagal dengan melemparkan dirinya ke dalam sungai Seine. Ya itu ya, tentunya gambaran kehidupan pribadinya tidak untuk ditiru ya. Seperti itu, dia sangat menderita dari segi mental ya dan kejiwaannya itu ya, Auguste Comte. Ini sungai Seine, Prancis ya. Meskipun dia tidak mendapatkan posisi tetap di École Polytechnique, Comte benar-benar mendapatkan posisi minor sebagai seorang asisten pengajar di sana pada 1832 ya. Ya, jadi sangat tersisih posisinya, tersisih di universitas. Pada tahun 1837, Comte diberi posisi sebagai penguji penerimaan mahasiswa. Dan inilah untuk pertama kalinya yang memberi dia penghasilan yang memadai. Sebelumnya, sebelumnya dia sering bergantung secara ekonomis kepada keluarganya. Selama periode tersebut, Comte menggarap karyanya yang terkenal ya, Causes de Philosophie Positive, yang terdiri dari 6 volume yang membuatnya termasyhur ya, terkenal ya. Pada akhirnya buku itu diterbitkan sekaligus pada tahun 1842. Volume pertama telah diterbitkan pada 1830 ya. Pada gilirannya karya Comte ini dianut sebagai sudut pandang ya keilmuan modern sampai saat ini ya. Positivisme. Nah, itu bermula dari karyanya Auguste Comte. Ya, filosofi positif atau filsafat positif ya. Auguste Comte. Di dalam karya itu, Comte menguraikan garis besar pandangannya bahwa sosiologi adalah ilmu terakhir ya. Sosiologi itu adalah ilmu terakhir, sekaligus dia menggambarkan sosiologi sebagai perangkum atau mother of science ya, ibu dari semua ilmu. Bermula dari filsafat, diakhiri dengan sosiologi. Dia juga menyerang École Polytechnique, dan hasilnya pada tahun 1844 jabatannya sebagai asisten tidak diperpanjang lagi. Pada tahun 1851 dia tengah merampungkan sistem de politik positif ya, bukunya yang berikutnya, karya berikutnya yang terdiri dari 4 volume. Buku itu mempunyai maksud yang lebih praktis yang menyajikan suatu rencana besar untuk mengorganisasikan kembali masyarakat ya, karena sebelumnya akibat dari revolusi Prancis ya, akibat dari pencerahan ya, efek dari pencerahan Eropa saat itu dilanda oleh kekacauan ya, diambang perang yang terus menerus, sehingga dia menginginkan sebuah keilmuan ya, atau sebuah ilmu yang bisa mengorganisir masyarakat yang sebelumnya terpecah belah seperti itu ya. Dan ilmu itu dia namakan ya sosiologi seperti itu. Ini ya, sistem de politik positif, karya berikutnya setelah filsafat positif Auguste Comte. Heilbronn berargumen bahwa perubahan besar terjadi dalam kehidupan Comte pada tahun 1838, dan pada waktu itulah dia kehilangan harapan bahwa ada orang yang menanggapi secara serius karyanya di bidang ilmu secara umum dan sosiologi secara khusus ya. Juga pada titik itulah dia mulai dalam hidupnya aksi pembersihan otak ya, jadi ekstrim ya. Kehidupannya berbalik menjadi ekstrim.
Juga pada titik itulah dia memulai dalam hidupnya aksi pembersihan otak, yakni Comte mulai menolak untuk membaca karya orang lain. Akibatnya dia tidak mengikuti perkembangan intelektual mutakhir. Ya, barulah sesudah tahun 1838 dia mulai mengembangkan ide-idenya yang ganjil, ya aneh, tentang pembaruan masyarakat yang diungkapkan di dalam sistem de politik positif, ya seperti itu. Orangnya agak aneh gitu ya, meskipun pintar. Aneh ketika itu tentunya ya, unik, aneh ketika itu tentunya berbeda dengan aneh saat ini ya. Orang yang pintar, sangat pintar ya biasanya seperti itu. Comte membayangkan dirinya sebagai imam tinggi dari suatu agama baru umat manusia. Dia mempercayai suatu dunia yang pada akhirnya akan dipimpin oleh para sosiolog imam. Itu ya. Comte sangat dipengaruhi oleh latar belakang Katoliknya. Tentunya tentang ya konsep ya penyelamatan ya, dalam semua agama ada ya seperti itu. Sosok penyelamat yang akan hadir ya ketika akhir zaman. Menarik, meskipun mempunyai ide-ide kasar seperti itu, pada akhirnya Comte mendapat sejumlah besar pengikut di Prancis dan juga di beberapa negara lainnya. Auguste Comte wafat pada tanggal 5 September tahun 1857. Itu ya, seperti itunya. Ini tempat pemakaman dari Bapak sosiologi Auguste Comte-nya. Itu sekilas biografi dari Auguste Comte ya, yang terkenal sangat pintar ya, bahkan jenius. Cuman dari sisi kehidupan pribadinya tidak begitu beruntung ya, seperti itu. Kita akan mencoba untuk mengupas sedikit pemikiran Auguste Comte yang tentunya sangat terkenal atau dasar dari pemikirannya, yaitu tentang perkembangan masyarakat atau hukum 3 tahap ya, seperti itu. Pemikiran Auguste Comte. Comte adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Comte sangat terganggu oleh anarki yang merasapi masyarakat Prancis dan bersikap kritis terhadap para pemikir yang mengembangbiakan pencerahan maupun revolusi Prancis ya. Dia mengembangkan pandangan ilmiahnya positivisme atau filsafat positif untuk melawan hal yang dianggapnya sebagai filsafat pencerahan yang dianggap negatif dan destruktif ya, merusak ya. Filsafat pencerahan yang dianggap merusak, akhirnya kondisi menjadi kacau balau ya, diambang kehancuran perang yang terus menerus. Dan dia bermaksud mengembangkan salah satu ilmu yang bisa mengorganisir masyarakat ya, tentunya ilmu itu ilmiah gitu ya, makanya dia namakan positivisme dan dia namakan sosiologi. Ini ya, diambang kekacauan perang yang terus menerus ya. Kondisi ini dianggap sebagai akibat dari pencerahan ya. Auguste Comte menganggap bahwa ini adalah efek samping dari pencerahan di barat ya, yang menggulingkan orde lama ya, tatanan lama, kemudian menggantinya dengan tatanan baru atau Eropa Barat abad pertengahan menuju transisi Barat modern. Comte mengembangkan fisika sosial ya. Awalnya sosiologi ini dia idealkan sebagai sama dengan ilmu eksakta yaitu fisika ya, dia idealkan seperti itu. Comte mengembangkan fisika sosial atau apa yang pada tahun 1839 dia sebut sosiologi. Jadi pada awalnya
Sosiologi ini diharapkan Comte menyamai ilmu fisika ya, ilmu eksakta. Penggunaan istilah fisika sosial menjelaskan bahwa Comte berusaha untuk memodelkan sosiologi menurut ilmu-ilmu keras. Ilmu-ilmu keras itu ilmu-ilmu pengetahuan alam ya, fisika, kimia, seperti itu. Jadi awalnya Comte mengidealkan sosiologi ini dia namakan sebagai fisika, ilmu fisika sosial, sehingga metode-metode yang dia gambarkan pun lebih merupakan metode positif atau metode ilmu pengetahuan alam, seperti itu ya. Nah ini ya, kita mencoba mengenal sedikit tentang hukum 3 tahap atau hukum perkembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Nah ini teori evolusioner Auguste Comte gitu ya. Jadi dia terpengaruh oleh teori evolusinya Darwin barangkali ya. Pertama, teori perkembangan masyarakatnya ini terpengaruh oleh teori evolusi ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa teori evolusi ini salah satu teori yang memang dipopulerkan oleh Charles Darwin gitu ya. Teori evolusioner Auguste Comte bahwa ada 3 tahap intelektual yang dilalui di sepanjang sejarah dunia gitu ya. Ada 3 tahap perkembangan masyarakat yang merupakan gambaran dari perkembangan kemajuan intelektual masyarakat. Bukan dunia saja yang melalui proses tersebut, tetapi kelompok, masyarakat, ilmu, individu, dan bahkan pikiran pun melalui 3 tahap yang sama ya. Jadi tidak hanya dunia ya, masyarakat, semuanya mengikuti 3 tahap ya. Semua yang ada itu ya di dunia ini mengikuti tiga tahap perkembangan ini menurut Auguste Comte itu ya. Individu, masyarakat, kelompok gitu ya, ilmu dan lain sebagainya mengikuti hukum 3 tahap yang digambarkan oleh Auguste Comte ini ya, Auguste Comte ini. Ini dalam bukunya Filosofi Positif ya, atau filsafat positif. Yang pertama, tahap yang pertama Comte menyebutnya sebagai tahap teologis gitu ya. Teologis ini tentunya kalau dalam Islam tidak begitu dikenal ya. Kalau dalam Islam barangkali kalam ya, kalam ya, teologi. Sebelum tahun 1300, jadi tahap teologi ini terjadi sebelum tahun 1300 gitu ya. Menurut Comte, tahap perkembangan masyarakat, tahap yang pertama yaitu tahap teologis ini terjadi sebelum tahun 1300. Pada periode itu, sistem ide utama menekankan kepercayaan bahwa akar segala sesuatu adalah kekuatan-kekuatan supranatural ya, dan tokoh-tokoh yang diteladani oleh manusia. Secara khusus, dunia sosial dan fisik dianggap dihasilkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi sebelum tahun 1300, kata Auguste Comte ini, masyarakat ya melewati tahap teologis. Ketika itu yang berperan utama adalah kekuatan supranatural gitu ya, atau kekuatan gaib yang dia sebut sebagai Tuhan ya. Ide-ide tentang Tuhan barangkali termasuk di dalamnya agama gitu ya, dimana agama sendiri tentunya atau ide tentang Tuhan ini melampaui atau melalui beberapa tahap, diantaranya politeisme, monoteisme ya. Pada intinya ketika masyarakat digerakkan atau memiliki asumsi ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan semuanya, yang dia namakan sebagai supranatural atau goib ya, atau dia namakan sebagai sosok ya,
sosok yang melampaui semuanya yang disebut sebagai Tuhan ya atau dewa pada tahap awalnya, kemudian monoteisme Tuhan yang tunggal. Maka selama periode itu Comte menyebutnya sebagai tahap awal atau tahap teologis yang terjadi sebelum tahun 1300. Nah, ini tahap berikutnya ya, tahap perkembangan berikutnya menuju tahap yang lebih berkembang ya, lebih maju adalah tahap metafisik ya. Metafisik ini berasal dari kata meta dan fisik. Meta itu melampaui ya, fisik itu fisik, jadi melampaui fisik, melampaui hal yang material atau hal yang kita lihat ya. Ini tahap metafisik. Tahap ini terjadi kira-kira antara tahun 1300 sampai 1800 kata Auguste Comte ya, Comte. Jadi tahap metafisik ini berlangsung di dalam masyarakat, tahap perkembangan masyarakat antara tahun 1300 sampai 1800. Pada era itu ditandai oleh kepercayaan bahwa terdapat daya-daya abstrak seperti alam ya, bukannya dewa-dewa yang berpribadi yang menjelaskan hampir segala sesuatu. Jadi yang sebelumnya personal ya, kekuatan luar biasa itu dianalogikan sebagai personal yang kemudian disebut dewa atau Tuhan. Maka pada tahap metafisik ini ada sesuatu hal yang menggerakkan tapi itu bukan personal ya, yang disebut sebagai alam ya. Daya-daya abstrak seperti alam. Ini mirip dengan penuhanan alam ya, alam semesta barangkali ya, atau apa kepercayaan apa namanya itu ya. Era itu ditandai oleh kepercayaan bahwa daya-daya abstrak seperti alam, bukannya dewa-dewa yang berpribadi personal ya, yang menjelaskan hampir segala sesuatu. Itu tahap metafisik ya. Jadi ada sesuatu yang melampaui fisik ya, atau melampaui hal yang kita lihat ya, seperti itu. Dan itu bukan hal yang personal pada tahap fisik ini, bukan Tuhan atau bukan dewa gitu ya, tapi kekuatan supranatural yang melampaui atau berada di balik alam semesta ya, seperti itu tahap metafisik. Nah, ini contohnya tahap perkembangan agama yang ada di India gitu ya. Reinkarnasi barangkali ya, itu sudah sedikit memadukan antara tahap teologis ya dan rasional ya. Jadi tahap metafisik ini adalah tahap transisi antara tahap teologis menuju tahap rasional atau yang Auguste Comte sebutkan sebagai tahap positif ya. Nah, yang terakhir tahap positif ya. Pada tahun ya, tahap ini berlangsung menurut Comte pada tahun 1800 ya, sampai sekarang. Dunia memasuki tahap positivistik yang ditandai oleh kepercayaan pada ilmu pengetahuan. Ilmu itu menurut Auguste Comte melampaui atau mengatasi kedua tahap sebelumnya. Jadi sebelumnya tahap teologis, tahap metafisik ya, tahap perkembangan yang lebih modern, masyarakat lebih mempercayai ilmu pengetahuan. Kini orang cenderung membuang pencarian sebab-sebab absolut ya, Tuhan atau alam, dan sebagai gantinya memusatkan perhatian pada pengamatan dunia secara dunia sosial dan fisik untuk mencari hukum-hukum yang mengaturnya gitu ya, mulai mengandalkan rasio atau akal pikirannya ya, atau yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Itu menurut Comte ya, tahap yang terakhir perkembangan masyarakat adalah tahap positivistik ya, atau tahap ketika masyarakat lebih menyandarkan atau manusia lebih menyandarkan segala sesuatunya pada pencapaian ilmu pengetahuan sebagai ganti dari sebab-sebab absolut ya, berupa Tuhan atau personal dan alam.
Itu tahap terakhir kata Agus Kom, tahap perkembangan masyarakat. Nah, ini ya ilustrasi dari ilmu pengetahuan. Nah, positivisme sebagai cara berpikir ya. Kita coba lihat subjudul ini maksudnya apaan. Dalam teorinya mengenai dunia, Comte berfokus pada faktor-faktor intelektual. Dia berargumen bahwa kekacauan intelektual adalah penyebab kekacauan sosial, gitu ya. Dia tentunya seiring dengan asumsi perkembangan masyarakat ya. Dia berargumen bahwa kekacauan intelektual adalah penyebab kekacauan sosial. Kekacauan berasal dari sistem-sistem ide yang lebih awal, teologis dan metafisik ya. Nah, ini kekacauan tersebut terjadi karena dua tahap sebelumnya masih terpakai atau masih terbawa pada zaman positif atau zaman ilmiah. Jadi kekacauan itu bersumber dari tahap sebelumnya yang belum tuntas untuk ditinggalkan memasuki tahap positif, ya masih terbawa, maka menyebabkan kekacauan. Karena semuanya juga katanya bermula dari kekacauan intelektual. Ya seperti itu. Kekacauan berasal dari sistem-sistem ide yang lebih awal, yaitu teologis dan metafisik yang masih berlanjut ke zaman positivistik atau ilmiah. Itu ya kata Comte, kekacauan yang ada saat itu karena belum tuntasnya kedua tahap itu dilewati menuju tahap positif, atau dalam tahap positif masih ada benih-benih yang terbawa dari dua tahap sebelumnya, kata Comte ya. Seperti itu. Pergolakan sosial baru akan berhenti bila positivisme telah mendapat kendali total. Karena itu merupakan proses evolusioner ya, jadi bukan merupakan revolusi ya. Jadi ganti 100% ilmiah atau tahap positif gitu ya. Sosiologi dapat mempercepat kedatangan positivisme sehingga membawa keteraturan kepada dunia sosial. Jadi harapan Comte dengan sosiologi itu adalah mempercepat tahap evolusi perkembangan masyarakat menuju tahap positivisme. Awalnya seperti itu ya. Harapan Agus Kom terhadap keilmuan sosiologi. Nah ini ya, kekacauan yang ada terjadi karena kekacauan intelektual. Kekacauan intelektual terjadi karena dua tahap sebelumnya masih tersisa pada tahap positif ya. Untuk mencapai keteraturan masyarakat, maka diperlukan sosiologi untuk mempercepat tahap evolusi sehingga meninggalkan sama sekali dua tahap sebelumnya. Itu ya, seperti itu asumsinya. Peran sosiologi Comte. Beberapa pendirian Comte mempunyai arti besar bagi perkembangan sosiologi klasik ya. Nah, teori-teori sosiologi ini dibagi menjadi 3 bagian. Sosiologi klasik ya, Agus Kom, Emil Durkheim, Max Weber ya, dan sosiologi kontemporer, kemudian sosiologi postmodern. Beberapa pendirian Comte mempunyai arti besar bagi perkembangan sosiologi klasik. Konservatisme dasar, reformisme, saintisme, dan pandangan evolusionernya mengenai dunia. Sosiologi tidak berfokus pada individu, melainkan mengambil entitas-entitas yang lebih besar sebagai unit dasar analisanya, yaitu harapan Comte bahwa sosiologi itu tidak memusatkan perhatian ya, pembahasan atau asumsi pada individu orang perorangan, tapi lebih mengambil entitas masyarakat ya secara keseluruhan atau yang lebih luas sebagai unit analisanya.
Juga mendesak agar sosiologi melihat struktur sosial maupun perubahan sosial. Jadi lebih melihat struktur sosial dan perubahan sosial, itu keinginan Comte ya dari sosiologi. Peran sosiologi Auguste Comte. Jadi Comte tidak melihat individu sebagai pribadi atau personal ya, tapi lebih melihat atau memusatkan asumsi dan analisisnya pada masyarakat sebagai sebuah entitas yang besar, yaitu struktur sosial dan perubahan sosial. Pendirian Comte bagi teori sosiologis, khususnya bagi karya Spencer yang berikutnya dan Parson, adalah penekanan Comte pada karakter sistematis masyarakat. Mata rantai di antara dan berbagai komponen masyarakat. Jadi penekanan Auguste Comte yang mengasumsikan masyarakat sebagai sebuah sistem ya, yang saling berkaitan satu sama lain. Juga memberi manfaat yang besar bagi peran konsensus di dalam masyarakat ya. Jadi cara pandang masyarakat sebagai sebuah sistem memberikan sumbangan khusus untuk terbentuknya konsensus ya, atau kesepakatan persetujuan di dalam masyarakat. Itu peran dari sosiologi Auguste Comte ya, terutama mempengaruhi karya Spencer dan karya sosiolog kontemporer Talcott Parson gitu ya, teori sistemnya, yang tentunya ini sangat berguna untuk menganalisis konsensus di dalam masyarakat gitu ya, mengatasi konflik di dalam masyarakat dan membentuk konsensus atau integrasi sosial. Nah ini ya gambaran dari teorinya Auguste Comte yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem jaringan ya, yang saling berhubungan satu sama lain. Comte menekankan perlunya melakukan teoretisasi abstrak dan turun ke lapangan dan melakukan riset sosiologis gitu ya, agar para sosiolog menggunakan pengamatan, eksperimentasi, dan analisis historis komparatif. Ini cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang masyarakat yang ditekankan oleh Auguste Comte ya. Perlunya melakukan teoretisasi tentunya dari hasil pengamatan, teoretisasi abstrak dan turun ke lapangan dan melakukan riset atau penelitian sosiologis. Ini karena penekanan Comte pada ilmu pengetahuan, agar para sosiolog menggunakan pengamatan, eksperimentasi, dan analisis historis komparatif. Ya, itu ya. Auguste Comte percaya bahwa sosiologi akan menjadi kekuatan ilmiah yang dominan di dunia karena kemampuan khasnya untuk menafsirkan hukum-hukum sosial ya, hukum-hukum yang mengatur masyarakat, dan untuk mengembangkan pembaruan yang ditujukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalam sistem, tentunya sistem kemasyarakatan. Nah ini harapan Auguste Comte untuk keilmuan sosiologi. Positivisme Comte ya, kita coba lihat karena sebelumnya juga kita sudah membahas tentang positivisme Auguste Comte ya. Comte berhasil meletakkan landasan bagi perkembangan suatu aliran teori sosiologis yang signifikan. Comte berada di garis terdepan perkembangan sosiologi positivistik ya, seperti itu. Positivisme. Positivisme Comte menekankan bahwa semesta sosial selaras dengan perkembangan hukum-hukum abstrak yang dapat diuji melalui penghimpunan data yang cermat, dan hukum-hukum abstrak itu akan menunjukkan sifat-sifat dasar dan umum semesta sosial dan akan merinci hubungan-hubungan alamiahnya ya, seperti itu positivisme Comte.
menekankan bahwa semesta sosial selaras dengan hukum perkembangan hukum-hukum abstrak yang dapat diuji melalui penghimpunan data yang cermat, ya. Dan hukum-hukum abstrak itu akan menunjukkan sifat-sifat dasar dan umum semesta sosial dan akan merinci hubungan-hubungan alamiahnya. Ini ya, seperti itu ya. Sudah selesai, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih, kita ketemu lagi untuk pembahasan berikutnya, yaitu kita coba untuk melihat sosok Emil Durkheim dan pemikirannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.